Iya. Yang parkir di tempat saya aja, misalnya niku wonten mobil, wonten belanja tong EB tapi parkirnya tong EB sanggini. Biarin, katanya Biarin. kayak gitu, nggak apa-apa. Orang mah bebas, biar jadi sodakoh. Orang seneng parkir di tempat kita, mau belanjanya di mana-mana ya terserah. Itu yang Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail, wartawan tribuncirebon.com di acara Warung Pantura. Saya hari ini kedatangan tamu istimewa Tribuners. Selamat Halo, siang Mbak Rere. selamat siang Kang Opik. Ya, beliau adalah Mbak Rere Barara ya. Ya. Adalah owner Kambas Table. Apa itu Kambas Table? Nanti kita ngobrol sama Mbak Rere tentang Kambas Table. Mbak Rere, ya mungkin orang lain penasaran juga. Ini apa sih Kambas Table? Meskipun tadi kita sempat ngobrol, ini kan Ya. udah lama juga ya. Udah lama. Jadi Kambas Table ini apa nih, Mbak? Kuliner, tempat kuliner ya. ya, yang ada di Panembahan. Jalan Panembahan. Awalnya berdiri 2007 Kang Opik. 2007. Terus makanannya ya khas tradisional Cirebon saat itu ya. Pal gentong, pal asem, nasi lengko, tahu tek-tek, tahu gejrot, Iya. ada tenan-tenan. Banyak rombongan. Itu 2007 sampai 2009 sampai 2013 masih oke lah gitu. Nah, di 2009 itu saya sudah mau coba sesuatu yang baru. Iya. Awalnya adalah nih ketan Apa itu, Mbak? gurih bumbu ebi. 2009 aku udah cobain ini. Tapi ini untuk welcome snack awalnya. Awalnya untuk Opik. welcome snack. Terus dari welcome snack itu orang-orang banyak yang suka awalnya. Jadi kita bikin produknya. Jadi 2009 itu berarti ya. Itu ide awalnya bikin ketan Karena apa tuh? saya suka ketan. Oh, suka ketan. Yang berhubungan dengan ketan saya suka. Semar mendem, lemper, segala rupa, Iya, ketan iya. bakar, Ketan itu bakar. saya senang ketan. Makanya dari situ bikin kuliner ketan ini. Ketan gurih bumbu ebi. Ketan gurih bumbu ebi. Nah, memang ininya apa? Brandnya ketan gurih itu atau Iya. apa? Ketan gurih bumbu ebi. Ketan gurih bumbu ebi. Pabrik ketan Kambas Table. Pabrik Kambas itu. Table. Yang membuat beda itu saat ini adalah bumbunya Kang Opik. Apa tuh? Ada yang bumbu ebi sama yang original. Mungkin kalau ketan gurih di A B C D E itu yang original. Karena kita di Cirebon mengusunglah itulah Iya, ada iya. ebi kota kota Udang udang. ya. Jadi makanya saya bikin sesuatu yang baru. Bumbu favoritnya adalah yang ebi. Alhamdulillah itu favorit. Gitu. Sampai sekarang penjualannya berarti bagus banget berarti, Mbak? Alhamdulillah. Bagus banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ini jual offline aja atau ada online juga, Mbak ya, kalau yang ketan gurih ini? Online tuh berarti apa? Ya mungkin kalau yang dari luar kota mungkin pengen beli bisa Bisa. deliver atau gimana? Bisa. Tapi saat ini kalau misalnya delivery luar kota itu hanya kota Jakarta, Bandung, dan Semarang. Karena kita pakainya travel same day. Same day. Jadi ya. hari itu juga Nyampe datang. ya. Karena dengan ekspedisi yang katanya same day juga pernah beberapa kali kurang bagus. Begitu nyampe di kota tujuan tuh Iya. sudah tidak layak. Karena ada jeda hari mungkin ya nyampenya ya. Mungkin gitu, dan itu kan dikelengkep ya. Mm-mm. Kalau paket itu jadi kurang bagus untuk nyampe di kota tersebut tuh kurang bagus, meskipun tagline-nya beberapa ekspedisi adalah same day, tapi saya sih lebih propernya yaitu ke pakai Pakai travel. ya. Jadi nanti diambil di Betul, pulau full. tujuan ya. Betul sekali. Ya. Terus setelah 2009 tadi ada sampai 2013, terus 2014 katanya ganti nama ya, ganti Iya, nama. awalnya Kambas itu adalah singkatan dari Kampung Batik. Itu papa saya yang almarhum yang menamakan Kampung Batik. Iya. Cuman Kampung Batik Restoran. Jadul banget gak sih? Jadi nama awalnya tuh Kampung Batik Ya, Restoran. nah saya singkat jadinya Kambas Table. Tablenya meja, hidangan, maksudnya hidangan yang ada di mejanya Kampung Batik. Jadi kita singkat jadi Kambas Table gitu. Waktu itu udah berubah konsep jadi, kan kalau kami kesana kemarin tuh udah jadi kafe lah, kayak kafe lah Mbak, kayak kalau tahu Nggak mungkin restoran banget ya. Waktu itu ketika 2014 itu udah
ganti ini jadi kafe gitu, jadi konsepnya jadi kafe gitu atau Baru konsep baru tuh 2000 berapa ya? 3 tahun inilah. 3 tahun ini. Iya. Jadi sebelumnya kan Covid berhenti tuh. 2021 2022 kita benar-benar tutup total, hanya menerima orderan ketan aja saat itu. Jadi kita nggak buka minuman, nggak buka makanan seperti itu. Nah, mulai dari situ bagaimana caranya? Ketan kan udah jalan nih, Kang Opik. Udah kita drop ke tenan-tenan yang kerjasama dengan kita, yang walk innya juga alhamdulillah penjualannya bagus. Nah, bagaimana nih caranya? Sebenarnya sih kalau misalnya yang beli ketan itu prosentasenya adalah 70-30 Kang Opik. 70 dari luar kota, 30 lokal. Lokalnya ya banyak rekan-rekan kita yang harus kita maintenance biar dia bisa iklanin ke teman-teman yang di luar kotanya. Lumayan iklan gratis kan. Iya betul. Dari mulut ke mulut lagi. Dari mulut ke mulut. Nah, mulai dari situ. Nah, sekarang makanya Kang Eki kemarin sempat makan di tempat kami bersama dengan Bapak pimpinan. Ada brengkes itu kan. Iya. Nah, itu. Yes, ngomong-ngomong soal brengkes, katanya ini menu baru di Kambas Table ya. Betul, Kang Opik. Apa ini sebenarnya brengkes? Itu emang Enggak, saya tanya dulu, enak nggak kemarin? Pakai banget sih. Enak. Mudah-mudahan jadi kuliner yang jadi tujuan ya, karena kita harus mengenalkan nama brengkes itu apa sih gitu kan. Brengkes itu apa sih? Orang kan lebih familiarnya yang sekarang yang sudah terkenal dari dulu adalah empal gentong. Iya, sajian dengan daging sapi itu kan biasanya empal ya kalau empal gentong. Kalau di Cirebon tahu gejrot dan biasa. Nah, makanya saya pengen ada suasana baru di Cirebon atau kuliner baru, yaitu brengkes khas dari Pleret, daerah saya. Emang gitu. Itu memang masakan khas Cirebon itu, makanan khas Cirebon. Pleret ya. Kalau Cirebon, kota Cirebon sih kayaknya belum kenal juga apa itu brengkes gitu kan. Cuman ya itu adalah makanan favorit keluarga tadinya. Mama saya almarhum yang sering masak, dan itu kalau masak itu tuh selalu dinanti-nanti kita tuh. Memang kalau ada momen tertentu aja gitu masak itu. Iya, kalau yang lagi pas banget karena memang prosesnya kan agak lama, Kang Opik ya. Jadi nggak asal kayak yang lain kan gampang mungkin prosesnya. Nah, kalau ini kan perlu ada kaldunya dulu, terus dikukus 45 menit. Jadi nggak bisa orang beli langsung dibikin, enggak. Jadi kita setiap pagi memang kita masak di 10-20 porsi tergantung dari pesanan dan orang yang kita berharap bisa walk in datang ke tempat kita. Jadi pagi itu kita udah produksi dulu gitu loh. Gitu. Jadi memang ide awalnya karena ingin membangkitkan lagi lah ya kuliner lama. Ya betul, dan orang bisa datang ke tempat kita lagi gitu kan. Cobain, soalnya kayaknya di tempat lain belum ada. Iya memang. jadi Tribuners kalau mau nyobain brengkes, datanglah ke Kambas Table. Dan harganya juga satu mangkok nggak terlalu mahal, umum lah 35.000 per porsi. Nah, di dalamnya itu ada irisan daging tipis yang rasanya hipu. Empuk banget. Kalau orang Sunda kan hipu. Empuk pisan. Terus di dalamnya ada wortel, ada telur puyuhnya, ada cabenya gitu loh. Dan mudah-mudahan sih diterima di lidahnya orang Cirebon dulu nih gitu. Ini baru sebulan ya Mbak ya yang brengkes ini ya Mbak ya? Baru sebulan. Kalau ngelihat dalam sebulan ini gimana nih Mbak? Bagus. Alhamdulillah. Untuk orang datang, antusias datang tuh alhamdulillah bertambah persentasenya. Yang tadinya 50% sekarang 60-70. Kadang-kadang makannya itu menjelang sore kalau saya perhatikan. Emang jam 3 atau kayak Kang Eki kan saya Opik datangnya jam segitu kan. Setelah asar. Iya, rata-rata. Emang cocoknya makan jam segitu, Mbak? Biar malamnya nggak makan lagi. Apalagi kalau nasinya 2 porsi ya. Iya. Terus selain brengkes di Kambas Table ada apa lagi Mbak yang khas Cirebon lah mungkin? Sementara sih hanya itu karena saya strateginya adalah saya nggak mau banyak-banyak dulu. Ya banyak menu ya, fokus di ini ya. Iya, jadi saya tuh pengen satu si ketan gurih jalan dulu. Udah enak, udah jalan, pasarnya udah jelas, pelanggannya juga sudah jelas, dan saya nggak takut dengan
kompetitor atau merek-merek ketan yang lain, karena memang itu kan selera Kang Opik. Mau di ketan mana aja mangga silahkan gitu loh. Dan saya tidak pernah memaksa konsumen saya untuk datang ke tempat saya, tapi kalau cocok alhamdulillah, dan dia terus order gitu kan. Dan alhamdulillah kita punya admin yang fast respon. Jadi sebisa mungkin servis kita untuk online terpenuhi. Dan bukanya itu dari jam 5 pagi saat ini. Jadi orang yang mau berangkat ke Jakarta, mau ke Bandung yang pagi-pagi itu benar-benar fresh banget. Saya tidak menyarankan dia untuk beli di sore hari, Kang Opik. Karena saya mampu. Jadi kadang ada yang request jam 4 pagi, bisa nggak Mbak Rere? Oh bisa banget. Bisa aja dulu lah. Yang namanya jualan namanya bisa aja dulu. Jadi memang jam 5 ketika kalau misalnya ada orang yang udah mau beli udah ready berarti ya kan kita mengantar ke stasiun biasanya gitu, dan itu bagian servis dari kita. Jadi nggak usah ke sana, nggak usah ke sana ya, langsung bisa janjian di stasiun atau bisa di stasiun gitu loh. Ya seperti itu, dan free ongkir. Jadi Tribuners yang mau jalan-jalan ke luar kota bisa bawa oleh-olehnya ini ketan gurih. Buatan Mbak Rere. Ya, ketan gurih bumbu ebi. Mbak balik lagi ke Kambastable kan, tempat kuliner banyak. Terus Cirebon juga sudah banyak didatangi wisatawan ya Mbak ya. Ada setelah tol Cisumdawu buka kan makin banyak nih orang yang ke Cirebon. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Kambastable supaya pengunjung datang, wisatawan juga datang gitu? Ya tadi membuat inovasi-inovasi makanan yang baru, ya kan. Dan kebetulan tempat kami itu Kang Opik ada batiknya juga. Ada bisa buat kunjungan ke pabrik batik, barangkali mau workshop atau hanya sekedar pengen lihat pabriknya. Dan alhamdulillah kita itu one stop shopping. Jadi kalau misalnya mau batiknya kita ready, kita siap gitu kan. Nah, mau lihat pabriknya, cara pembuatannya juga bisa. Nah, mau workshop ketan gurihnya, cara bungkusnya, cara pembuatannya kita bisa gitu. Jadi itu merupakan daya tarik. Kalau menurut saya itu adalah satu inovasi buat daya tarik rekan-rekan atau teman-teman yang dari luar kota, terutama bisa berkunjung ke tempat kita. Seperti itu sih, apa aja lah pokoknya Kang Opik gitu. Berarti memang kalau biasanya ramenya pas weekend. Oh jelas dong, apalagi long weekend kayak besok tuh, Kamis, weekend. Jumat, Sabtu, Minggu. Siap-siap di bom deh. Udah pasti sibuk aja. Iya. Bahkan memang ke sektor katanya sektor wisata agak terganggu, maksudnya agak tergoncang tuh karena ada kayak efisiensi anggaran, terus ada larangan studi tour yang kayak gitu. Cara supaya Kambastable tetap eksis gimana? Ya sama sih seperti kayak yang tadi itu dengan usahanya ya seperti itu. Terus kita terusan membranding produk kita dengan baik ya kan, dengan kerjasama dengan tenan-tenan yang lain. Servisnya harus kita perbaiki. Seperti itu sih, sama inovasi tadi dari makanan itu kita sedikit-sedikit Kang Opik gitu loh. Jadi makanan yang ada di kita itu bukan hanya brengkes. Mungkin ada yang tidak suka brengkes, ada pilihan lain kayak sop iga bakar, sop buntut bakar yang umum lah gitu tapi memang yang khasnya adalah saya mau naikin benar-benar kuliner jadulnya ini yang kita naikkan lagi, yang orang-orang saya paksa kudu kenal. Lu harus makan nih produk gue. Tapi memang harus dicoba Tribuners karena memang rasanya beda lah. Maksudnya ketika kita ke Cirebon sering makan pagentong mungkin, nah ketika makan brengkes ada sensasi sesuatu yang berbeda. Mudah-mudahan sih jadi jujugan ya Kang Opik ya. Jadi, apa kalau orang itu bahasa Indonesianya jujugan? Jadi tujuan dong. Tujuan. Jadi destinasi lah. Destinasi. Berarti kan konsepnya one stop shopping. Selain tadi berarti ada kafenya, ada batiknya juga ya Mbak ya. Itu tempat parkirnya juga saya lihat kemarin luas. Enak banget, jadi bisa inilah. Kalau
batiknya sendiri emang itu udah lama juga Mbak? Batiknya 1978 ya. Udah lama banget. Salah satu pionir di dalam Jalan Panembahan itu mungkin ya, ayah saya. Batik EB itu kan singkatannya Edi Baredi. Itu nama ayah saya. Dari nama ayah berarti ya, betul. Dan sekarang yang EB ini nanti mungkin next kita mau ngobrol-ngobrol sama adik saya Hisham ya untuk batik EB-nya. Nah, itu nanti bisa kita ngobrol lebih luas lagi bagaimana bisa membangkitkan lagi produksi batik biar seperti yang dulu tuh. Kang Opik itu rame lagi gitu. Nah, kalau Kambas Tebal bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 5 sampai jam 5 lagi. Oh, jam 5 sore. Pagi sampai jam 5. Jadi kalau mau sarapan di sana udah bisa gitu. Bisa banget. Ya kalau ada yang mau sarapan berat sih mangga aja. Ya kalau modelan gini mah bisa mah. Bisa ya. Jadi tapi harapan saya sih pengennya ada coffee shopnya juga nanti bisa sampai malam gitu loh. Jadi kemarin kan memang ada ada beberapa varian kopi kan yang dijual di situ. Masih manual bro. Masih manual bro. Ya. Cuman memang jam bukanya masih sampai jam 5 sore. Iya gitu. Nah ini kan kayak dari rekan-rekannya Hisham, rekan-rekan adik-adik saya itu kan kadang pengen nongkrong, pengen ngobrol ya. Tempatnya kita sekalian aja di situ gitu loh. Gimana caranya kita enakin dulu nih menunya, kita perbaiki dulu nih inovasi-inovasi apa nih, minuman-minumannya juga harus banyak gitu kan, harus bervariasi. Jadi harapannya yang bisa sampai destinasi buat orang-orang lokal kitanya sendiri bisa nongkrong di tempat kita. Seperti itu sih. Kalau konsep Kambas Tebal ini seperti apa sih? Soalnya kalau datang ke sana tuh joglo-joglo gitu kan ya. Iya. Adem sih jadi betah nongkrong juga sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah betah nongkrong juga soalnya kan emang bawaannya di tengah Cirebon yang cuacanya seperti ini, di sana ada memang konsepnya seperti itu Mbak gitu. Iya, memang sebenarnya agak effort ya kalau kita mau ke situ ya. Karena kan masuk terus kabupaten pula gitu. Sedangkan di kota tidak kita pungkirin bahwasannya kalau di kota sudah dimanjakan dengan coffee shop yang ada. Restoran yang lebih bagus-bagus dari saya kan begitu kan. Di mall juga udah enak-enak semua gitu kan, sudah dimanjakan sebenarnya orang masyarakat Cirebon ini gitu loh. Tapi ya bagaimanapun juga orang yang datang ke tempat kita yang sudah effort harus ke Panembahan, pleret pula ya kan, puter balik harus masuk lagi ke jalan gitu kan. Jadi harus ya itu harus kita bangkitkan lagi, ada sesuatu yang berbeda dari tempat yang lain. Dan kita berusaha untuk harganya nggak terlalu mahal Kang Opik, bagaimanapun gitu. Kalau selama ini di Kambas Tebal bestsellernya apa nih? Ketan gurih. Ketan gurih. Iya pasti itu mah ketan gurih. Tapi ya cemilan-cemilan yang lainnya yang belum saya sebut tadi, ada roti bakar, pisang goreng, itu mah umum lah. Iya yang umum lah. Tapi bahkan pelengkap. Jadi yang paling spesial dan ininya ya orang datang, Mbak, saya mau ketan gurih. Nah, itu packagingnya juga kita macam-macam. Ada yang isi 10, isi 5, rasanya ada yang ebi, ada yang original. Barangkali Kang Opik dan rekan-rekan yang di sini alergi udang, kita punya yang rasa orinya. Mixnya juga bisa, harganya sama. Pokoknya bagaimana biar rekan-rekan yang datang ke tempat kita atau pengunjung yang datang ke tempat kita tuh mumpuni gitu loh. Oh ya, saya nggak suka ebi, ada yang ori. Iya. Gitu. Bahkan ada paket workshopnya juga nih ya, kalau misalnya mau datang ke mana, ke Kambas Tebal ada sekalian juga ke ebi batik, ada workshop batik, ada workshop ketan juga. Nggak takut ditiru Mbak? Nggak apa-apa. Enggak, saya nggak takut ya kayak gitu. Karena saya diajarin sama papa almarhum saya, itu kita harus berjiwa besar Kang Opik. Jadi papa saya tuh jangankan masalah produk ya, yang parkir di tempat saya aja, misalnya Pah, niku Pah motor mobil, motor belanja tong EB tapi parkirnya tong EB sanggini. Biarin katanya kayak gitu, nggak apa-apa, orang mah bebas, biar jadi sodako, orang seneng parkir di tempat kita, mau belanjanya di mana-mana ya terserah. Itu yang membuat saya jadinya kenapa kita harus takut gitu loh. Nggak apa-apa, orang akan memilih sendiri mana yang favorit menurut dia. Kan banyak Kang Opik ya kan, ketan gurih nggak bisa bohong kan.
gitu loh. Tapi ya alhamdulillah gitu loh, dengan servis yang bagus, packaging yang lucu, yang kalau kita ngasih ketan gurih itu seneng gitu kan, gitu loh. Gimana caranya kita bisa inovasi untuk itu? Ya, soalnya kan di era sekarang packaging juga penting menentukan. ya, kalau asal-asalan juga ya. Kan orang nih kok bungkusnya gini sih gitu kan. Betul. Nah kalau misalnya kemarin Kang Opik juga sempat buat lihat bagaimana cara pembuatannya ketan gurih, sebenarnya sih ini kan simple nih Kang Opik, cuma dibungkus daun, terus pakai lidi, terus branding, udah selesai kan. Tapi sebenarnya aspek di dalam ketan gurih ini, daunnya harus kita cuci. Saya nggak mau cuman dilap doang, ya kan. Jadi orang makan tuh nggak khawatir bahwa ini adalah higienis gitu loh, bersih. Dan untuk tempat cuci daunnya pun sendiri, orangnya sendiri. Nah kayak ini nih lidinya nih, ya kan. Kalau dari pasar Kang Opik itu tebal-tebal. Jadi kalau misalnya tebal, begitu kita nusuk ke daun itu pecah. Si daunnya pecah ya. Pecah karena tebal. Nah, ini ada timnya sendiri nih buat ngeruncingin sama ngetipisinnya. Kelihatan ya. Udah ketan gurih doang nih kayak begini. Tapi sebenarnya banyak aspek yang kita tuh ribet sebenarnya. Yang nggak tahu ya, nggak tahu. Bumbunya itu kan kita harus masak bumbunya biar kering dan lembut itu kan 4 jam. Sehari, setiap hari saya harus bikin bumbu sekitar 6 kilo. Jadi 3 kuali yang besar, 1 kuali itu 2 kilo. Kalau kebanyakan orang capek kan. Dan itu harus harus disangrai terus sampai kering, prosesnya seperti itu. Kemarin nyicipin nggak ininya? Nyicipin, Mbak. Alhamdulillah. Welcome snacknya itu. Kalau enggak aku bawain banyak. Alhamdulillah, rezeki anak soleh nih guys. Rezeki anak soleh di Tribun Cirebon dapat kiriman. Alhamdulillah. Bisa silaturahmi terus kan, seneng. Alhamdulillah, Mbak Rere, terima kasih. Mbak Rere, mau ada inovasi apa lagi nih kamu Mas Teba? Sementara itu aja dulu. Jangan Jangan banyak-banyak, nanti keder orang yang mau datang. Ini seriusin dulu buat brengkesnya gitu loh, biar bagus gitu, orang mau masih tetap datang ke tempat kita. Seperti itu. Enggak ada dibuka di tempat lain kan? Enggak. Cuma satu aja pusing. Ya Allah Kang Opik, tempat segede gitunya, maintenance-nya, karyawannya. Alhamdulillah dulu karyawan kan cuma 4, 6, 9, sekarang 15. Dan rata-rata laki-laki, karena saya suka nggak tega kalau perempuan itu kan kalau di dapur dandangnya gede-gede, wajahnya gede-gede ya kan. Kalau harus perempuan kasihan gitu loh. Jadi semua karyawan saya laki-laki. Tuh, dan nggak baper kalau laki-laki ya Bu ya. Itu pundungan ya gitu. Kalau kata bahasa Sunda itu pundungan. Iya. Jadi Tribuners yang nanti nih long weekend mau jalan-jalan ke Cirebon bisa ke Kampas Tebal. Kalau dari arah mana itu? Plumbon. Sebelum kota belok kiri. Belok kiri, betul. Ada pelangnya batik EB tradisional atau Kampas Tebal. Kampas Tebal. Jadi sebenarnya kalau udah sering bolak-balik dari kota ke kabupaten sih sebenarnya cuma 15 sampai 20 menit kalau nggak macet gitu lah. Iya, alhamdulillah. Kalau sekarang mah kayaknya nggak begitu macet, Mbak. Jadi karena bukan long weekend. Coba kalau long weekend ya, selesai ya. lah itu. Kalau long weekend ini parkiran di CSB juga penuh. Di mana-mana ya, Kang Opik ya. Ya karena tadi itu Mbak, Cirebon udah jadi destinasi wisata. Dari mana-mana datang ke sini. Dan gampang untuk ke Cirebon kan, dari Bandung cuma 1,5 jam. Dari Jakarta udah dekat gitu loh. Jadi kadang teman-teman saya juga datang ke Cirebon tuh main bukan hanya ketemu sama saya, tapi ya kuliner balik lagi gitu loh Kang Opik. Karena jadi bisa kulineran cepet. Misalnya sorenya harus ke Bandung lagi udah bisa. Ya, jadi nanti kalau misalnya Tribuners mau ke Cirebon di long weekend ini atau kapanpun bisa mampir ke Kampas Tebal. Ditunggu semuanya. Ada pesan-pesan mungkin Mbak buat Tribuners? Buat Tribuners. Sebenarnya tadi pesannya udah semua. Udah semua ya berarti. Tinggal datang berarti Tribuners. Tinggal datang aja lah pokoknya. Tinggal datang cobain ketan gurih
bumbu ebi sama brengkesnya. Wah, Brengkes kalau Kang Opik bilangnya brengkes, tapi yang bener brengkes. Oh, brengkes. Yang bener brengkes, yang bener saja. Brengkes. Itu udah satu paket sama nasinya juga. Oh iya, brengkesnya udah satu paket sama nasi. Itu ada singkatannya nggak brengkes itu atau emang namanya brengkes aja gitu? Kayaknya nggak ada ya Kang Opik. Emang namanya brengkes aja gitu ya. Harus dicobain karena memang rasanya wah, tidak terlupakan. Ya, Mbak Rere itu aja mungkin Mbak Rere. Ya. Terima kasih atas waktunya Mbak Rere. Sama-sama Kang Opik, sehat-sehat selalu. Amin. Dan juga buat rekan-rekan Tribun, terima kasih banyak sudah mengundang saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tribuners, terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain.